Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, baik. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengabsen kehadiran dari kalian semua ya. Iya Bu. Yang pertama, Mita Agustin hadir ya. Hadir Bu. Siti Barkatir Saya Bu. ya hadir. Junior Maulidina hadir ya. Yang terakhir itu Syarifah Fadilah. Iya Bu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah ya pada hadir semua hari ini. Ya, sebelumnya Ibu mau nanya nih ke kalian, kalian udah mempelajari belum apa yang kemarin Ibu sampaikan, mempelajari ulang apa yang Ibu sampaikan, dan mempelajari apa yang Ibu minta untuk membaca materi terkait hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Sudah Bu. Ibu ingin mengetahui nih perwakilan dari kalian saja yang sudah membaca, apa yang kalian ketahui tentang hambatan komunikasi dalam bisnis dan cara mengatasinya. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Pengertian dari komunikasi bisnis ya Bu. Ya. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur Bu. Ya, betul ya. Yang dijelaskan oleh teman kalian terkait komunikasi bisnis tersebut. Oke, Ibu mau lanjut menjelaskan apa itu hambatan dalam komunikasi bisnis dan cara mengatasinya ya. Ya, di sini bisa. Nah, hambatan dalam komunikasi bisnis dan cara mengatasinya itu terbagi dua. Yang pertama hambatan komunikasi bisnis, dan yang kedua itu mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Hambatan komunikasi bisnis sering terjadi. Itu bisa menjadi batu sandung dalam dunia bisnis ya. Oleh karena itu, macam-macam hambatan komunikasi bisnis tersebut perlu untuk dipelajari. Dan gangguan komunikasi mendapatkan penanganan yang lebih tepat lagi. Selanjutnya itu ada 3 faktor hambatan yang bisa terjadi dalam proses komunikasi. Yang pertama itu hambatan teknis. Hambatan teknis ini dipengaruhi oleh komunikasi lingkungan teknis itu tersendiri yang menimbulkan hambatan pada arus komunikasi, sehingga komunikasi yang dibangun itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Hambatan komunikasi ini bersifat teknis dan mencakup ketersediaan dari fasilitas yang kurang memadai, serta peralatan dan teknologi serta jaringan yang dibutuhkannya. Nah, yang kedua itu ada hambatan sematik. Nah, hambatan sematik ini adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dan proses pengiriman kepada penerima dan pembelinya. Hambatan seperti penggunaan bahasa serta pemahaman dari penerima informasi yang berbeda dengan maksud dari pengirim, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara pembeli maupun penjual. Yang terakhir itu yang ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini gangguannya bisa terjadi dari individu itu sendiri muncul ya, bisa dari pribadi orang-orang dalam berkomunikasi satu sama lain. Nah, hambatan ini mencakup 2 hal. Yang pertama itu perbedaan individu, perbedaan latar belakang, perbedaan persepsi dan usia, di mana mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan
antara satu dengan yang lain. Dan yang selanjutnya itu perbedaan melalui iklim psikologis, karena perbedaan sosial, budaya dari satu dengan yang lain ya. Ada mengatasi hambatan komunikasi dalam bisnis ya. Dalam proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan maupun pemberi pesan. Baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, atau informasi yang disampaikan. Maka dari itu, suatu pesan atau informasi diperlukan syarat-syaratnya. Nah, ada yang tahu nggak nih syarat-syaratnya itu apa aja? Ya, dari syarat-syarat tersebut, apakah kalian ada yang bisa menjelaskan minimal 3 dari 7 syarat cara mengatasi hambatan komunikasi? Saya, Bu. Yang pertama itu ada lengkap. Suatu pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap bila terisi semua materi yang diperlukan. Terus yang kedua itu ada singkat. Suatu pesan dikatakan singkat bila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin. Dan yang ketiga itu pertimbangan. Penyampaian pesan hendaknya menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan penerima pesan. Ya, betul ya. Nah, yang keempat yaitu ada konkret atau kompetens. Di mana penyampaian pesan hendaklah disampaikan dengan bahasa yang jelas, pasti gitu ya, yang mudah dipahami oleh customer kita atau pembeli kita. Terus yang kelima itu ada kejelasan atau clarity, di mana pesan hendaklah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas itu. Dan yang keenam itu ada kesopanan. Pesan yang disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan akan memupuk hubungan baik dengan komunikasi bisnis atau dengan customer kita. Dan yang terakhir itu ada ketelitian. Pesan dapat dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan dengan benar, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pembeli maupun penjual. Oke, sampai sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, atau ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik ya. Jika kalian belum ada yang ingin tanyakan, Ibu ingin membuat games. Ya, kelompok A itu memegang kertas pertanyaan. Nah, ini kertas pertanyaannya. Kamu deh boleh berdua ya, kelompok A ya. Terus selanjutnya itu kelompok B memegang kertas jawabannya. Ya. Nah, dari kertas-kertas tersebut, kelompok A salah satu menanyakan, menyebutkan apa yang ada di dalam kertas tersebut. Dan nantinya kelompok B mencari jawaban yang cocok, yang sesuai dengan pertanyaan tersebut ya. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau bisa, mulai ya dari kelompok A. Coba. Yang pertama, berikan contoh dari hambatan manusiawi. Coba apa? Ayo kelompok B. Saya, Bu. Contohnya itu perbedaan pendapat tim promosi yang ingin menggunakan media sosial atau brosur yang disebar di keramaian. Oke. Betul ya. Jadi itu jawabannya. Bisa taruh di bawah, dicocokkan biar teman-temannya bisa melihat. Ya, yang kedua boleh dari kelompok B menyebutkan jawaban dan nanti kelompok A mencari pertanyaannya. Menginventariskan perangkat yang dimiliki, kemudian dianalisis apakah masih layak pakai atau tidak, serta perlu diadakan secara berkala mengenai pelatihan teknologi komunikasi. Itu termasuk contoh hambatan komunikasi apa? Hambatan teknis. Ya, boleh disatuin pertanyaan dan jawabannya. Oke, alhamdulillah ya kalian sudah pada mengerti
boleh Ibu meminta perwakilan dari kalian memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Bu, Ya, boleh. kesimpulan dari pembelajaran hari ini, hambatan komunikasi kerap terjadi dan menjadi batu sandungan dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, macam-macam hambatan komunikasi bisnis perlu dikenali dan gangguan komunikasi mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, benar ya yang disampaikan kesimpulan oleh teman kalian. Sepertinya mengantuk ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, Ibu punya sedikit ya Leli ya, dengarkan ya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih Bu. Gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Kita coba ya, kita coba. Ayo 1, 2, 3. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih Bu. Sekali lagi ya, tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menyimak dan semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dan berguna nanti di kehidupan kalian. Ibu punya sedikit motivasi nih ya untuk anak-anakku. Ketika kita memiliki suatu masalah yang besar, jangan lupa untuk selalu mengingat kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena senantiasanya ketika kita mengingat Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW, semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah, gitu ya. Jadi untuk anak-anakku jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat. Ketika menghadapi suatu masalah, ingatlah kepada pencipta kita ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, boleh ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.